Ahli thariqah itu simpel belajar agamanya. Sesimpelnya sahabat belajar agama ke Nabi. Sesimpelnya sahabat berguru belajar agama kepada siapa? Nabi, sosok yang satu. Maka dalam tarekat murid berguru kepada mursyid. Pasti mursyid ngajarinnya Quran dan hadis Nabi. Bahkan dipahami secara kekinian. Tahu nggak kekinian? Hari ini Imam Syafi'i ya di zamannya dulu. Beda nggak dengan zaman sekarang? Wah, sudah. Di zaman Nabi dengan sekarang udah berbeda nggak? Wah, berbeda. Sistem ekonominya, sistem sosialnya. Maka dibutuhkan ulama atau khalifah yang sejaman, yang sehidup. Itu yang tepat memahami agama. Ya, punya mursyid, punya khalifah, punya alim, ulama yang sejaman dengan kita. Kapasitasnya sebagai pewaris Nabi, kapasitasnya sebagai pengganti Nabi. Otomatis kalau kita sudah menemukan figur yang ulama, figur yang khalifah, maka otomatis kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi. Kira-kira kalau ulama pewaris Nabi ngajarin ajarannya sendiri atau ajaran Quran dan sunnah? Menafsirkan Quran dan sunnah secara, perhatikan, secara kekinian. Kita kan hidup zaman sekarang. Ini yang sekarang hidup di zaman sahabat nggak? Zaman sekarang kita ini hidup. Berarti butuh ulama, pewaris Nabi, khalifah pengganti Nabi yang sejaman dengan kita, yang tahu problematika kita, yang tahu situasi kondisi hari ini. Itu yang tepat beragama, memahami agama. Punya ulama ya, atau khalifah yang jadi pengganti dan pewaris Nabi, sejaman dengan kita. Belajar kepadanya. Dalam mempelajarinya itu, bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, bukan hanya takrir ketetapan Nabi, itu menzohirnya. Tapi harus diikuti juga makomat dan ahwal Nabi. Makomat itu apa? Sifat-sifat mahmudah, yang sifat-sifat yang terpuji, yang sudah terhunjam di dalam hati seperti makom yang permanen gak berkurang. Apa sih sifat yang terpuji? Sobar, zuhud dari dunia, syukur, tawakal, ikhlas, ridho. Itu harus diikuti, itu jiwa Nabi. Jadi kalau demikian, ahli thariqah itu bukan hanya ngikuti sunnah Nabi, kaulinya hanya ucapan, fi'linya hanya perbuatan, takririnya hanya ketetapan Nabi, tapi mengikuti makomat dan ahwalnya Nabi, sifat sabarnya Nabi, tawakalnya Nabi, zuhudnya Nabi, ikhlasnya Nabi, wajib diikuti. Maka demikian, ketika Nabi sudah tiada, yang ada adalah adanya pewaris para ulama atau para pengganti para khalifah, maka dalam konteks tarekat bukan hanya ngikutin ucapan gurunya, perbuatan gurunya, ketetapan gurunya, tapi makomat dan ahwal mursidnya, kesabaran mursidnya, makom tawakalnya, makom ridhonya, makom juhud, makom ikhlasnya harus diikuti. Itu yang benar, yang sempurna mengikuti Nabi dan mengikuti para ulama atau para mursid, jiwanya. Jadi mengikuti bukan hanya ucapan Nabi, bukan hanya perbuatan yang kelihatan, bukan hanya takrir ketetapan, tapi makomat dan ahwal atau jiwa Nabi. Makomat, sabarnya, syukurnya, tawakalnya, ridhonya, ikhlasnya. Ya. Ahwal, kehusuan Nabi, jadbah Nabi, muraqabah Nabi, muraqabah itu merasa ditetapkan Nabi. Itu harus diikuti, baru sempurna.